Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali hadir di majelis ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah, membahas beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan ajaran akhlak. Semoga majelis ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita akan menguraikan ajaran Islam tentang silaturahim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahim itu? Dan apakah sama istilah silaturahim yang ada di dalam syariat dengan istilah silaturahim yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Apakah sama? Apakah benar ketika kita berkunjung ke rumah teman kita yang dulu satu sekolah dengan kita itu silaturahim? Apa sebenarnya silaturahim itu? Yang bisa menambah umur dan memperluas rezeki itu yang seperti apa? Seputar itu insyaallah akan terjawab di kajian singkat di pagi hari ini insyaallah. Belum muncul ya? Ya. Pertama kita akan membahas tentang istilahnya dulu, silaturahim, silah dan ar-rahim. Silah dari kata wasala yasilu silatan wa mausalan fahuwa wasilun wa dzaka mausulun. Sil la tasil. Mausilun. Jadi dari kata wasala, wasala yasilu artinya sampai. Mansaro alad darbi wasala, itu dalam pepatah Arab. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya dia akan sampai ke tujuannya. Wasala artinya sampai. Dan wasala bisa berarti menghubung. Menghubung sesuatu dengan yang lainnya. Yang dalam bahasa Arabnya ditambah dengan hamzah, ausala yusilu isol. Isolul ma'lumat, menyampaikan atau menghubungkan pengetahuan dari seseorang ke orang yang lain. Itu arti kata wasala yasilu, silah, artinya menghubung. Lawannya qata'a yaqta'u, qat'an wa maqta'an, fahuwa qati' wa dzaka maqtu'. Jadi lawan dari wasala adalah qata'a. Qata' artinya memutus, wasala artinya menghubung. Dua kata ini dipakai di dalam hadis. Kata silaturahim dengan qat'ur rahim, menghubung silaturahim dan memutus hubungan silaturahim. Kedua kata itu dipakai di dalam hadis Rasulullah SAW, diantaranya yang akan kita uraikan di pagi hari ini. Itu arti kata silah. Kemudian ar-rahim. Apa kata ar-rahim? Ar-rahim secara harfiah, ar-rahim war-rahmu war-rihmu, artinya maudhi'u takwinil janin wa wi'a'uhu fil batan. Jadi tempat janin di dalam perut seorang ibu. Itu namanya rahim. Jadi istilah silaturahim itu, rahim di situ bukan artinya bukan kasih sayang menyambung rasa kasih, bukan. Silaturahim, rahim di situ artinya rahim.
Nah, dari situ saja kita dapat clue itu di situ. Ya. Yang dimaksud dengan rahim, kalau disambung dengan silaturahim itu sudah semakin spesifik. Ar-rahim adalah al-qarabah wa asbabuha. Kekerabatan, hubungan kekerabatan dan penyebab-penyebab hubungan kekerabatan itu terjadi. Ya. Sebab atau sebab-sebab kekerabatan itu terjadi itu namanya ar-rahim. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah. Ya. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amalan-amalan manusia akan ditampilkan, akan diangkat ya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Yang ketika itu tidak akan diterima amalan orang yang memutus hubungan silaturahim. Jadi yang diangkat itu, yang diterima itu hanya yang menghubung silaturahim, yang sedang ya, memutus silaturahim itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dihitung kebaikan-kebaikannya. Sebaik apapun dia, tapi kalau dia memutus hubungan silaturahim enggak diterima amalannya dalam satu pekan. Muncul ya. Kita lanjutkan saja. Jadi lawan rahim, lawan silaturahim adalah qat'ur rahim. Jadi kata silaturahim dan lawannya qat'ur rahim disebutkan di dalam hadis ini. Jadi silaturahim adalah ziyaratul aqarib wal ihsan ilaihim wa aksuha qati'atur rahim. Silaturahim itu adalah mengunjungi kaum kerabat dan berbuat baik kepada mereka. Lawannya adalah qati'atur rahim, memutus silaturahim. Bahwa silaturahim khusus untuk aqarib, ya, kaum kerabat saja yang punya hubungan nasab. Ya, itu baru namanya silaturahim. Kalau tidak punya hubungan nasab, itu namanya bukan silaturahim dalam syariat. Ya. Fadilatnya tetap ada, ya, fadilatnya tetap ada. Tapi kita ingin berbicara tentang konsekuensi dari silaturahim itu, bahwa silaturahim akan memperpanjang umur, silaturahim akan memperluas rezeki. Nah, silaturahim dalam istilah hadis itu, dalam istilah syariat itu, maksudnya mengunjungi atau berbuat baik kepada kaum kerabat yang masih ada hubungan nasab, dekat ataupun jauh. Itulah yang berdampak kepada fadilat tadi, ya, secara pasti. Nah, sedangkan yang tidak punya hubungan nasab itu namanya ziarah saja, ziarah, zara yazuru ziarah. Artinya mengunjungi tetangga, mengunjungi teman yang sudah lama tidak bertemu. Istilahnya dalam syariat bukan silaturahim.
walaupun itu dinamakan silaturahim. Judulnya ya, acara silaturahim alumni apa gitu kan. Itu sah-sah saja silakan, tetapi secara syariat itu bukan silaturahim. Gitu. Karena silaturahim namanya rahim, ada kaitannya dengan rahim seorang ibu. Gitu. Kemudian turun ke bawah. Jadi silaturahim itu kepada saudara, saudara kandung, saudara tiri, ya, saudara sepupu, kepada paman, kepada bibi, kepada saudara kakek, saudara nenek, terus ke atas atau ke bawah, itu namanya silaturahim. Tapi kalau sama sekali tidak punya hubungan darah, itu bukan silaturahim namanya. Itu namanya ziarah dalam bahasa syariat. Ya. Jadi kita sering dibingungkan antara bahasa syariat dengan bahasa sehari-hari. Ya. Sedekah, infak, ya, itu kayaknya lebih rendah dibanding zakat gitu kan. Padahal zakat adalah bagian dari sedekah. Zakat adalah bagian dari infak. Infak atau sedekah terbagi dua. Ada infak wajib, ada infak tatawwu, sukarela. Infak wajib adalah zakat. Infak sukarela itulah yang kita namakan sedekah, infak, wakaf, hibah, wasiat. Itu bagian dari infak, bagian dari sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah bisa berwujud zakat, bisa berwujud hibah, bisa berwujud wakaf, bisa berwujud sedekah dalam bahasa Indonesia atau infak dalam bahasa Indonesia. Jadi infak dalam bahasa Indonesia beda dengan infak dalam bahasa Al-Quran. Jadi ini pertama yang perlu kita fahami. Ya, jadi beginilah para ulama ketika mengulas ilmu-ilmu yang akan mereka ajarkan kepada murid-murid mereka, yang dibahas terlebih dahulu adalah definisi. Kalau definisinya salah, nanti cabang-cabangnya akan melebar kemana-mana. Ya, kalau definisinya sudah dikhususkan, maka persepsinya akan benar untuk uraian berikutnya gitu. Ya. Jika seorang muslim mengunjungi orang tua, saudara dan kerabatnya, ini akan membuahkan pahala yang lebih besar. Inilah yang dimaksud dengan silaturahim. Ya, berkunjung ke orang tua, berkunjung kepada saudara kandungnya atau saudara sepupunya, atau berkunjung ke pamannya, ke bibinya, ke saudara kakeknya, saudara neneknya. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan dari dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, silaturahim dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataupun tidak saling mewarisi. Begitu pula masih ada hubungan mahram atau tidak punya hubungan mahram. Selama masih ada hubungan nasab atau hubungan darah, mereka adalah target dari silaturahim. Jadi ini diantara ulama yang menegaskan itu, ya, dan ulama-ulama yang lainnya pun mengatakan hal yang sama. Ini kebetulan saya menyitirnya dari kitab Fathul Bari karya ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan di dalam kitab Fathul Bari ada bab yang disebut babu fadli silaturrahim, bab fadilat silaturrahim. Yutlaqu 'alal aqaribi wa hum man bainahu wa bainal akhari nasabun.
istilah silaturahim ini adalah untuk kaum kerabat. Yang dimaksud kaum kerabat adalah orang yang antara dirinya dan antara orang yang lain itu punya hubungan nasab. Sawa'un kana yarithuhu amla. Sama saja saling mewarisi ataupun tidak saling mewarisi. Ya, antara seseorang dengan sepupunya, atau sepupunya artinya anak bibinya, itu enggak saling mewarisi. Yang berpotensi saling mewarisi itu antara seseorang dengan anak pamannya, ya, anak laki-laki pamannya, saudara laki-laki dari ayah, gitu. Itu yang berpotensi untuk menjadi ahli waris. Kalau keturunan saudara ibu, dia punya anak, saudara ibu punya anak, anaknya bukan ahli waris. Jadi sepupu ya dari ibu itu bukan ahli waris, tetapi dia adalah target dari silaturahim. Ya, jadi ar-rahim itu yang punya hubungan kekerabatan itu bisa saling mewarisi, bisa tidak saling mewarisi. Waqila hum al-maharim faqat, dan ada pendapat kata Imam Ibnu Hajar ini ya, Al-Asqalani rahimahullah, mereka itu adalah maharim faqat. Jadi yang mahram-mahram saja, yang bukan mahram itu bukan target dari silaturahim. Yang mahram misalnya siapa? Ya, saudara kandung, ya, saudara kandung atau saudara ya saudara tiri tapi sebapak, ya, dan sebagian ulama mengatakan saudara tiri tapi seibu itu pun juga menjadi mahram, ya. Atau itu mahram ya, itu mahram. Saudara tiri baik sebapak ataupun seibu itu mahram, ya. Begitu juga dengan saudara bapak, saudara ibu itu mahram, ya. Sedangkan anak dari saudara ibu, ibu punya saudara, ibu kita punya saudara dan dia punya anak, itu bukan mahram, ya, dan bukan ahli waris. Kalau saudara laki-laki bapak, saudara ibu, saudara bapak, ya, bisa laki-laki bisa perempuan, dia punya anak laki-laki, nah anaknya itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, ya. Kalau dari cabang ibu bukan mahram dan bukan juga calon ahli waris. Kalau sepupu dari bapak, dia mahram dan dia juga calon ahli waris. Ya, tapi kemungkinan besar nggak dapat warisan. Jadi tidak semua calon ahli waris itu dapat warisan. Karena bisa jadi dia akan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Di dalam surat Muhammad ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi antara fasad, kerusakan, ya, dengan pemutusan hubungan kekeluargaan atau memutus hubungan silaturahim dalam bahasa kita, jadi agak rancu ya, memutus hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim itu sama dengan gunung Jabal Uhud. Jabal artinya gunung. Malam Lailatul Qadar, Lailah artinya malam. Ya, hubungan silaturahim, silah itu artinya hubungan. Karena sudah jadi bahasa Indonesia ya apa boleh buat ya. Jadi di dalam Al-Quran antara perbuatan merusak ya, dengan memutus hubungan silaturahim itu sering digandeng-gandengkan. Artinya orang yang suka melakukan kerusakan berpotensi juga untuk memutus hubungan silaturahim. Dan kerusakan yang paling utama yang Allah maksud dengan firman-Nya ya, antufsidu ya.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, kemudian wa yufsiduna fil ard. Ya, jadi antara memutus hubungan silaturahim dengan melakukan kerusakan di muka bumi itu sering digandeng-gandengkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berarti itu punya hubungan, ya, ada hubungannya antara pemutusan hubungan silaturahim dengan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan di dalam tafsirnya, kerusakan yang paling parah di muka bumi ini adalah kesyirikan, kekafiran. Gitu. Biasanya orang-orang yang nggak punya iman itu daya rusaknya itu besar. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya nilai, apapun boleh. Apa yang di tangan itu halal. Yang nggak halal adalah apa yang belum ada di tangan. Gitu. Itu konsep mereka. Konsep halal menurut mereka seperti itu. Jadi hasil korupsi itu halal karena mereka dapatkan, sudah ada di tangan, sudah masuk rekening, berarti halal. Nah, kalau dalam Islam kan nggak seperti itu konsepnya. Ya, cara mendapatkannya bagaimana dan zatnya itu halal atau haram itu yang menentukan sesuatu itu halal atau haram. Gitu. Jadi cara mendapatkan sesuatu itu juga dihitung. Kalau cara mendapatkannya dengan mencuri itu tidak halal, hasilnya nggak halal, selamanya nggak akan halal. Walaupun disedekahkan ke orang lain nggak berdampak pahala. Hasil korupsi dipakai untuk bangun masjid nggak ada dampak pahalanya. Ya, bahkan ya, kalau itu ketahuan terkonfirmasi, masjid itu nggak boleh dipakai untuk sholat menurut fatwa para ulama. Jangankan korupsi ya, di Jeddah itu ada sebuah masjid didirikan oleh seorang penyanyi. Ya, di Arab tuh dulu tahun 90-an ada penyanyi yang terkenal di sana, yang punya darah Palembang gitu. Nah, jadi dia menjadi penyanyi tenar di sana. Kalau di kita namanya ya lagu-lagu gambus gitu ya. Sebagian penghasilannya dia buat masjid, dia bangun masjid di Jeddah. Setelah berdiri, masyarakat bertanya kepada ulamanya, boleh enggak masjid ini dipakai untuk sholat? Apa hukumnya masjid didirikan dari hasil menyanyi? Gitu. Ya. Jawaban ulamanya haram. Masjid itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Karena memang di Saudi Arabia pendapat mufti mereka nyanyian hukumnya haram. Ya, musik hukumnya haram. Itu ya terserah ulama mereka. Kalau ulama kita kan tidak mengatakan itu haram, ya kita ikut ulama kita. Gitu. Ya, masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu punya ulamanya, punya muftinya. Kecuali kalau majelis fatwa ya MUI mengatakan musik itu haram, lagu itu haram, ya sudah, berarti itu berlaku hukum itu. Dan cabang-cabangnya, hasil dari menyanyi pun tidak boleh untuk membangun masjid. Ya, tapi apakah ada fatwa itu di Indonesia? Selama tidak ada ya, mau dikatakan boleh juga nggak bebas juga gitu. Sebaiknya janganlah, ya sebaiknya untuk hal-hal yang baik dipakai dana yang terkonfirmasi 100% halal. Gitu, ya. Jadi kerusakan yang paling utama di muka bumi ini kata para ulama tafsir adalah kesyirikan dan kekafiran. Kenapa? Karena biasanya orang-orang musyrik itu bebas nilai, nggak ngerti halal haram, gitu. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, kalau ada keluarganya yang masuk Islam, ya sudah terputus hubungan silaturahimnya, ya kan? Saudara kita seakidah itu jauh lebih dekat dengan kita daripada saudara kita senasab tapi dia non muslim. Kita lebih dekat kepada tetangga kita yang muslim daripada saudara kandung kita yang tidak muslim.
atau orang tua kita yang tidak muslim misalnya. Tetangga kita yang muslim itu lebih dekat hubungannya dalam syariat kepada kita. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maksudnya memutus hubungan silaturahim dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di neraka jahanam. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya ancaman-ancaman di dalam Al-Quran tentang orang yang memutus hubungan silaturahim. Hadis yang pertama dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke surga. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu menghubung silaturahim. Kalau kita perhatikan dari 4 poin yang Rasulullah sebutkan di sini, 2 yang pertama kaitannya lebih kental ke hablum minallah, dan 2 yang terakhir lebih kepada hablum minan nas. Ya, ta'budullah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, menegakkan salat itu hablum minallah. Kemudian menunaikan zakat, kemudian menghubung silaturahim itu hablum minan nas. Jadi inilah amalan, 4 amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Yang kalau kita perhatikan 2-nya kaitannya dengan hubungan vertikal kita kepada Allah, dan yang 2-nya lagi berkaitan dengan hubungan horizontal kita kepada sesama. Jadi kita tidak bisa memilah-milah ini. Udah kita hablum minallahnya saja yang diperkuat, hablum minannasnya itu nanti saja misalnya. Itu nggak bisa. Hablum minallah harus berdampak kepada baiknya kualitas hablum minannas kita. Mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Ya, salat kita tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengambil untung dari ibadah-ibadah kita. Kita mau ibadah mau tidak ibadah, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha mulia. Kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena dengan ibadah kepada Allah itulah, dengan salat 5 waktu itulah kita punya kekuatan untuk bisa berhablum minan nas. Backupnya untuk berakhlakul karimah adalah diantaranya salat atau hablum minallah. Itulah sumber kekuatan kita untuk bisa berbuat baik, untuk berkata jujur. Backupnya apa? Salat, puasa, itulah backupnya. Tanpa itu sifat kemunafikan akan rentan kita miliki, gitu. Ya, tanpa kekuatan kita yang kita bisa dapatkan dari hablum minallah kita, kemunafikanlah yang akan mengancam kita, gitu. Ya. Misalnya kalau hablum minallahnya itu cuma pura-pura, ya, supaya gitu ya. Ya, untuk pencitraan misalnya, ya itu sendiri sudah rusak. Gitu. Itu adalah amalan yang nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat atau amal soleh lainnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mencukupi 2 persyaratan, ikhlas dan ittiba. Niatnya ikhlas lillahi taala,
bentuk amalannya, teknis pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, baru diterima. Kalau dua hal ini tidak tercukupi, kedua-duanya atau salah satunya, amalan itu tidak akan berbuah pahala dan ketakwaan di sisi Allah. Gak punya dampak dia. Atau justru dampaknya negatif. Seharusnya kan sholat dampaknya positif. Ini dampaknya negatif. Kenapa? Karena yang menunaikannya itu sengaja untuk pencitraan, ya, supaya dikatakan bahwa dia orang soleh. Dia juga kan muslim juga, gitu. Apa buktinya? Dia sholat, bahkan jadi imam. Ya. Kalau itu niatnya, sholat yang ditunaikan justru berdampak kepada dosa, gitu. Kan itu riya namanya. Riya hukumnya haram. Haram ditinggalkan berpahala, dilakukan dosa. Jadi gara-gara sholat dapat dosa, gitu. Bukan pahala yang didapat. Jadi harus ikhlas dan ittiba. Jadi di hadis pertama ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW secara spesifik tentang diantaranya silaturahim. Kalau kita ingin masuk surga. Kemudian yang lainnya yang lebih luas lagi adalah untuk menyeimbangkan dalam kehidupan kita harus menyeimbangkan hablum minallah dengan hablum minannas. Ya. Dua orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW yang kakaknya kerjanya di masjid terus beribadah maksudnya. Ya. Beribadah di masjid dari pagi sampai sore. Sedangkan adiknya mencari nafkah. Dia beribadah juga tetapi sebagian waktunya dia pakai untuk mencari nafkah. Berjualan di pasar. Yang hasilnya untuk dirinya dan kakaknya yang rajin ibadah itu. Rasulullah SAW berkomentar kepada adiknya, kamu lebih baik dari kakakmu. Ya. Padahal kakaknya full ibadah. Adiknya ibadah plus beraktivitas. Tapi kata Rasulullah SAW, adiknya itu lebih baik dibanding kakaknya. Gitu. Karena yang Allah inginkan ke atas kita adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Di dalam ayat yang biasa disebutkan di hari Jumat, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, ambillah, kejarlah apa-apa yang Allah siapkan untuk dirimu, untuk dirimu di kampung akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Jangan karena kita getol mengejar akhirat, kita lupakan dunia, jangan. Itu sindiran dari Allah buat kita semua kayaknya. Ya. Karena kalau kita sebaliknya, terlalu asik ngejar dunia sampai lupa akhirat. Kalau ayat itu, jangan terlalu getol ngejar akhirat sehingga melupakan dunia. Tentang surga, ya. Di sini kan motivasinya surga. Pertanyaan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, amalan apa yang dapat memasukkan ke dalam surga, memasukkan seseorang ke dalam surga? Berarti memang visi hidup kita adalah surga, ya. Ridallah wal jannah, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surganya, itu visi hidup kita. Bagaimana supaya kita sampai ke visi surga itu? Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bersilaturahim. Kenapa surga? Kenapa harus surga? Karena surga adalah kampung halaman nenek moyang kita. Setiap kita pasti merindukan kampung halamannya. Ya, setiap liburan panjang, udah di pikirannya itu pulang kampung, gitu kan? Nah, dunia ini adalah tempat safar kita, ya, tempat berkelananya kita untuk menuju kampung halaman kita, yaitu surga. Karena dulu nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah pernah menetap di surga. Tapi karena satu dan lain hal, Allah tempatkan keduanya di dunia ini, di bumi ini.
yang kemudian mereka pun pada akhirnya akan kembali ke surga, dan kita pun diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa kembali ke surga itu. Jadi kalau ada yang mengatakan beribadah supaya masuk surga itu tidak ikhlas, itu keliru. Allah lah yang mengajarkan kita merindukan surga. Ya. Jadi di dalam Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang disebutkan. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meniti suatu jalan sengaja untuk menuntut ilmu, dia meniti jalan itu, niscaya Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Berarti memang tujuan hidup kita supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu visi hidup kita. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu salah, ya pernyataannya salah. Gitu. Ya, walaupun dia, ya mohon maaf, walaupun dia ustadz atau ustazah, ya mohon maaf itu salah. Apalagi sebagian mereka berdalil, ya, dengan pernyataan Robi'ah Adawiyah. Ya, jadi dalilnya apa? Pernyataan Robi'ah Adawiyah. Ya Allah, kalau aku ini beribadah hanya untuk supaya masuk ke dalam surgamu, jauhkanlah surga itu dariku. Kalau aku beribadah ini supaya dijauhkan kepada nerakamu, dekatkan aku ke nerakamu. Aku beribadah kepadamu semata-mata karena cintaku yang sangat kepadamu. Melankolis banget ya. Ya. Tapi gak ada dasarnya. Walaupun beliau adalah orang yang salihah, tapi pernyataan beliau bukan dalil. Ya, bukan dasar hukum. Dasar hukum qala Allah, qala Rasul. Kalau Allah mengiming-imingkan surga kepada kita, Rasulullah pun demikian, lah itu lebih utama untuk kita yakini dan kita anut daripada amalan orang per orang yang ada di muka bumi ini. Ya, karena mereka bisa saja benar, bisa juga salah. Gak ada jaminan mereka benar, selalu benar tuh gak ada jaminan. Ya, kecuali Rasulullah SAW saja yang gak pernah salah. Gitu, ya. Jadi jawaban bahwa kita tidak boleh berniat untuk bisa masuk surga dengan sholat yang kita tunaikan, motivasi kita rajin beribadah supaya masuk surga, itu salah. Pernyataan itu salah, ya. Pernyataan yang seperti itu keliru, ya. Karena Allah lah yang mengiming-imingkan surga kepada kita dengan mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kan Allah yang memberi janji itu, Allah yang memerintahkan itu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin. Allah yang memerintahkan kita untuk bersegera, cepat-cepat, berlomba-lomba untuk masuk surga. Allah yang menyeru itu kepada kita. Gitu ya. Nah, firman Allah lebih kita prioritaskan daripada pernyataan manusia biasa. Wallahu a'lam, ya. Hadis yang kedua, ma min dzambin, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya, kembali nih saya teringat kalau disebutkan nama beliau Abu Bakrah radhiyallahu anhu, saya teringat satu peristiwa yang kemudian berdampak kepada hukum dalam sholat. Gitu. Jadi ketika selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang tadi membuat keributan? Abu Bakrah pun ngaku, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Ketika aku dapatkan engkau sudah ruku sedangkan aku masih di depan pintu, maka aku pun ruku di depan pintu, dan sambil ruku saya berjalan masuk ke dalam shaf.
sehingga gedebak-gedebuknya itu kedengaran. Nah, itu yang dimaksud keributan tadi. Kemudian apa yang Rasulullah katakan? Zadakallahu hirsan fala tu'id. Semoga Allah mengapresiasi kesungguhanmu untuk bisa mendapatkan 1 rakaat dari imam, tapi jangan kamu ulangi. Dan Rasulullah tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholat. Berarti sholatnya sah. Nah, dari hadis itu, para ulama menyimpulkan 1 rakaat bisa kita dapatkan kalau kita dapat ruku bersama imam. Ya, jadi kalau imam sedang ruku jangan santai-santai, ikuti Allah Akbar ruku gitu. Dapat 1 rakaat, dapat fadilat 1 rakaat bersama imam. Ya, kalau lebih dari ruku dapat iktidal misalnya atau yang lebih dari itu, ya kita tetap wajib. Ya, jadi tidak boleh juga lah udah iktidal, udah nunggu aja sampai berdiri imamnya, ya, itu terlalu perhitungan, nggak boleh. Gitu. Ya. Kalau kita masuk masjid, ini kata Rasulullah SAW, kita mendapatkan imam sedang sholat, ya kita harus ikut gerakannya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah kalian. Kalau dia ruku, rukulah kalian, dan seterusnya sampai salam. Jadi siapapun yang masuk masjid mendapatkan sholat berjamaah sudah ditegakkan, dia harus ikuti gerakan imam apapun gerakannya. Bisa mendapatkan 1 rakaat bersama imam atau tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, jangan itu yang menjadi perhitungannya. Perhitungannya adalah perintah Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menegur 2 orang sahabat yang ketika beliau sedang memimpin sholat berjamaah, 2 orang sahabat ini duduk-duduk di pojok masjid, gak ikut sholat berjamaah. Ditegur oleh Rasulullah, malakuma la tusolliyan alastuma muslimain. Ya, kenapa kalian berdua tidak ikut sholat? Kalian muslim atau bukan? Kan tegas gitu. Ya, kalian ini muslim atau bukan? Ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat jamak takdim. Ternyata punya alasan yang kuat juga kan? Ya, 2 sahabat ini sudah sholat jamak takdim di dalam safarnya. Nyampe di Madinah, Rasulullah sedang memimpin sholat asar. Perlu sholat lagi nggak mereka? Menurut mereka nggak perlu lagi. Tapi menurut Rasulullah, siapapun yang menghampiri masjid, masuk ke dalam masjid, mendapatkan imamnya maksudnya imam rotib ya, bukan imam swasta, gitu. Imam rotibnya ya, memimpin sholat berjamaah, dia harus ikut imam walaupun dia sudah sholat. Ya. Apa boleh buat? Karena dia berani masuk masjid, ya ikut sholat. Ya, nggak boleh duduk-duduk atau mengamalkan sholat sunnah misalnya, nggak boleh. Dia harus ikut imam. Gitu, ya. Itu satu hukum berdasarkan hadis Abu Bakrah tadi, radhiyallahu anhu. Ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus silaturahim, ya, misalnya dengan orang tua dan kaum kerabat. Ya. Jadi yang memutus hubungan silaturahim hukumannya itu dunia akhirat. Di dunia dapat hukuman, di akhirat pun akan dapat hukuman. Biasanya kalau di dunia sudah dapat hukuman, di akhiratnya enggak lagi. Ya kan? Kalau di dunia dia dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia sikapi dengan sabar, itu akan menghapuskan dosa-dosanya di akhirat. Dosa perbuatan salahnya tidak akan dia bawa-bawa lagi ke akhirat. Ya, biasanya seperti itu hukumnya. Kecuali memutus hubungan silaturahim. Ya. Ketika Allah timpakan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu musibah, musibah itu adalah dampak dari perbuatannya dan tanpa menggugurkan kesalahannya itu di akhirat. Double, dunia akhirat dapat. Ya. Dengan catatan silaturahim yang dimaksud, rahim yang dimaksud seperti definisi tadi. Ya.
Jadi memutus hubungan kepada kaum kerabat yang dekat ataupun yang jauh. Itu konteksnya. Ya, kalau kepada teman biasa gimana? Ya, nggak bagus juga, dosa juga, tetapi ancamannya nggak seperti ini. Gitu. Ya. Tetap dosa, tetapi ancamannya di bawah kalau itu ada kaitannya dengan rahim. Ya, masih ada hubungan kekerabatan. Jadi kita harus berhati-hati dengan sikap qati'atir rahim. Ya. Di setiap malam Allah turun di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia untuk mengampuni hamba-hambanya, kecuali yang masih musyrik dan memutuskan hubungan silaturahim. Itu yang nggak dapat. Ya, walaupun dia qiyamul lail, di sepertiga malam terakhir dia istighfar banyak, ya, tapi kalau dia memutuskan hubungan, sedang dalam kondisi memutuskan hubungan silaturahim, nggak dapat fasilitas itu. Ya, jadi hablum minannas berhubungan juga dengan hablum minallah. Allah Maha tahu. Ya. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama kerabat kita rusak, Allah pun nggak berkenan untuk memberikan fasilitas ampunannya kepada kita. Kita harus selesaikan dulu itu. Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Seorang yang menyambung silaturahim bukanlah seseorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Misalnya kalau ada orang beri hadiah, dibalas hadiahnya, gitu. Dia beri hadiah kepada orang itu. Walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ya. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Ya. Jadi dia tahu saudaranya itu nggak senang dengan dia, tetapi dia tetap hubungkan silaturahim itu. Bisa jadi dia sudah membawa hadiah, membawa oleh-oleh itu nggak dianggap sama keluarganya, sama kaum kerabatnya yang dia ingin hubungkan lagi silaturahimnya itu. Ya, tetapi itu adalah amalan yang Rasulullah inginkan. Gitu. Mengenai sikap orang yang disilaturahimi itu seperti itu urusan dia, kasarnya gitu. Itu urusan dia. Urusan kita adalah silaturahim. Orang yang disilaturahimi nggak menerima kita, itu urusan dia, bukan urusan kita. Perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, ya, jatuh kepada masing-masing kita. Gitu. Ya, jadi bukan pasangan, bukan. Gitu. Masing-masing kita. Nah, ini ada kaitannya juga, ini agak keluar mungkin ya, keluar konteks, tetapi ini perlu saya ingatkan. Ya, tentang kebaikan orang kepada kita atau kemaafan orang kepada kita. Ya, jangan diharapkan kalau kita berbuat salah kepada seseorang kita harus minta maaf. Kita nggak boleh berpikiran lah paling dia sudah memaafkan kita. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Walaupun sebenarnya memang dia sudah memaafkan kita, tetapi kita belum minta maaf. Nanti di akhirat yang Allah hitung adalah kita belum minta maaf. Gitu. Walaupun si fulan sudah memaafkannya. Ya, jadi porsinya masing-masing. Ya, begitu juga dengan silaturahim. Kita sudah bersilaturahim, ya, sudah mengamalkan silaturahim itu. Tetapi orang yang kita silaturahimi nggak menerima kita, menghindar dari kita, Allah sudah tahu tentang kesungguhan kita. Dan kita sudah dicontreng, sudah diceklis. Ya. Itu kepentingan kita. Sama halnya juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang wajib bagi kita adalah kita mengamalkannya, bukan berhasil mengamalkannya. Ya. Kita mengamalkannya, kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Menganjurkan agar muslim-muslim di lingkungan kita ini semuanya berjamaah di masjid. Nah, itu amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkarnya ketika ada yang mungkin yang
Melakukan kemaksiatan, ya kita tegur, ya karena kita RT mungkin ya, kita punya wewenang, ya kita tegur. Ya kalau memang kita bukan siapa-siapa, sementara ada mudarat kalau nahi mungkar itu kita lakukan, ya minimal kita laporkan ke RT misalnya gitu ya. Atau kalau skupnya lebih besar lagi, kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin dunia atau siapapun, ya kita update status bahwa itu nggak benar, itu nggak boleh, karena Allah nggak suka misalnya gitu ya. Jadi itu dengan lisan. Kalau itu pun tidak mampu karena kehabisan paket misalnya, ya apa boleh buat dengan hati. Ya. Kita tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap kemungkaran. Harus terdetik dalam hati kita itu mungkar, itu nggak boleh. Itu harus ada terdetik gitu ya. Jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, tetapi objeknya tidak mengindahkan amar ma'ruf nahi mungkar kita, itu urusan dia. Urusan kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ya, kan ya alhamdulillah ya kita sudah banyak pengalaman. Ketika ada kemungkaran yang akan digagas oleh orang yang punya wewenang gitu kan. Kemudian kita berisik di media sosial. Akhirnya kebijakan yang mengarah kepada kemaksiatan itu nggak jadi. Ya kan? Ya mirip-mirip test the water lah gitu. Ya lihat ini ada riak nggak? Kalau ada udah nggak jadi. Oh, maksud kami bukan seperti itu dan seterusnya ya. Ngeles gitu. Ya, jadi itulah pentingnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar semampu yang bisa kita lakukan. Ya, jangan sampai fasilitas teknologi yang ada di genggaman kita hanya untuk kita pakai bersenang-senang saja gitu. Kita pakai juga dalam rangka ketaatan kepada Allah, misalnya dengan update status tentang kemungkaran yang terjadi atau tentang kebaikan yang terjadi kita support. Ya. Misalnya apa ya? Ini masih terngiang-ngiang Piala Dunia ya. Piala Dunia yang rasanya itu rasa dakwah itu. Ya. Itu luar biasa. Itu kita support ya, supaya dunia semakin ngerti bahwa Islam dan Arab tidak sebejat apa yang mereka sangka gitu. Ya. Justru masyarakat dunia sudah diperlihatkan tentang kejanggihan teknologi yang ada di negara Arab sekaligus negara Islam. Jadi banyak orang-orang non-Muslim, orang-orang Barat, ya orang-orang kafir yang semakin ngerti, ya semakin paham, ya tentang bahwa tidak ada hubungannya ya antara Arab dengan Islam, Islam dan Arab itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya orang Arab nggak harus Muslim kan, ya dan Muslim nggak harus orang Arab, gitu, ya kan. Nah, jadi itu slogan yang seingat saya digaungkan di tahun 80-an, Islam is Arab, Arab is Islam. Jadi kalau ada orang Arab berbuat maksiat, udah Islamnya kena. Padahal orang Arabnya belum tentu Muslim, ya kan. Arab Libanon banyak yang Kristen, Arab Mesir ada juga yang Kristen, Koptis itu ya penampilannya penampilan orang Arab, bahasanya juga bahasa Arab, tapi agamanya Kristen. Khalil Gibran atau Khalil Gibran ya, kalau bahasa Arabnya Khalil Gibran, dia orang Arab Libanon, lama di Amerika dan hafal Al-Quran, non Muslim. Gitu. Dia orang Kristen tapi hafal Al-Quran. Jadi Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Ya, Islam ya Islam yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Ya. Ini hadis yang ketiga. Ya. Yang keempat, seorang pria mendatangi Rasulullah SAW, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api. Dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Selama silaturahim itu terus kamu lakukan, gitu. Allah akan mengiringimu.
Allah akan bersamamu. Jadi yang Allah dan Rasulnya inginkan kepada kita adalah berbuat, bukan berhasil, bukan. Ya. Karena berhasil itu relatif, ya. Berhasil artinya mendapatkan hasil dari kebaikan kita. Gitu. Bersilaturahim kepada orang itu satu kebaikan kan. Apakah mendapatkan hasil? Orang yang kita kunjungi ya akan bersikap ramah ya dan senang kalau kita kunjungi dan seterusnya, ataukah tidak? Itu bukan urusan kita gitu. Itu yang dikeluhkan oleh sahabat ini ya, dan jawaban Rasulullah, sudah lakukan saja, kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, sementara orang yang kamu kunjungi, yang kamu silaturahimi ya, kamu berniat baik tapi feedbacknya tidak baik, seolah-olah kamu sedang mengantarkan bara api kepada dia. Ya, kamu bawa oleh-oleh, dia makan tetapi tetap membenci kamu gitu. Oleh-olehnya diambil, bencinya tetap. Nah, seolah-olah oleh-oleh itu adalah bara api yang kau hadiahkan kepada mereka. Ya, jadi kita fokus kepada kebaikan kita maksudnya gitu. Ya, jangan terpengaruh oleh sikap orang lain. Begitu juga kalau kita balik dalam amal soleh kita, kita bersedekah. Kita bersedekah kepada seseorang. Jangan sampai hati kita berubah ketika melihat sikap orang yang kita beri. Karena orang yang kita beri kan backgroundnya macam-macam kan. Ya, bisa jadi dia sopan, dia mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan, atau bisa jadi dia melengos, bisa jadi dikasih dia tinggal ambil dan kemudian melengos, nggak ngomong apapun kepada kita. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu masih atau merasakan sesuatu, gitu ya, ini orang dikasih nggak tahu terima, nah, itu berarti masih belum tinggi tingkatan imannya, gitu. Ya, karena ketika kita bersedekah, motivasinya adalah untuk mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tuju. Ya, bukan pujian atau ucapan terima kasih dari orang yang kita beri. Ya. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap balasan dan terima kasih dari kalian. Mohon maaf. Yang kami tuju adalah Allah. Jadi kalau profil kita ketika bersedekah hanya untuk mendapatkan ridho Allah, ya, apakah orang yang mendapatkan manfaat dari sedekah kita itu tertolong atau bagaimana sih? Itu bukan concern kita. Concern kita adalah ingin mendapatkan fadilat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang kita rasakan berarti kita sudah makomnya itu sudah tinggi gitu ya, tidak terpengaruh oleh sikap orang yang kita beri. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya niscaya aku akan menjaga haknya, dan siapa yang memutusnya niscaya aku akan memutus dari dirinya. Ya, memutus rahmatku darinya. Jadi kata rahim, silaturahim, rahim yang ada di perut seorang ibu, kata rahim itu Allah ambil dari kata Ar-Rahman. Jadi mulia gitu. Satu kemuliaan ketika rahim itu diambil dari kata Rahman. Rahman dan Rahim seakar kata, Ra, Ha, Mim. Ya. Ra, Ha, Mim ya, bisa dicabangkan menjadi Rahman, bisa dicabangkan menjadi Rahim, bisa dicabangkan menjadi Marhum, bisa dicabangkan menjadi Rahmah ya, dan seterusnya. Derivasinya sangat banyak ya. Jadi Allah tegaskan kata rahim itu
sumbernya dari namaku Rahman. Maka barang siapa yang menyambung silaturahim, aku akan sambung dirinya dengan rahmatku. Dan siapa yang memutusnya, memutus silaturahim, aku akan putus rahmatku kepadanya. Naudzubillah ya. Kalau kita nggak dapat rahmat, kita nggak masuk surga, gitu kan? Ya, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali hanya karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, ini hadis yang terakhir setelah ini satu athar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi yang berdampak kepada luasnya rezeki, panjangnya umur adalah silaturahim dalam maksud kaum kerabat. Ya. Kalau kita berkunjung ke teman, berziarah ke seorang teman, apakah itu ada fadilatnya? Ada, tapi fadilatnya bukan ini, fadilatnya fadilat yang lain. Gitu. Ya, bukan artinya nggak ada fadilat, ada. Ya, tetapi kalau silaturahim ini maksudnya gitu. Dia khusus. Jadi ya itu tadi yang saya sebutkan di awal, ya. Istilah syariat itu beda dengan istilah bahasa. Uraian para ulama kita sebelum panjang lebar mereka mengajarkan ilmunya, mereka sebutkan dulu definisi, batasi dulu pembahasannya. Jadi ulama kita itu ilmiah banget gitu. Sebelum panjang lebar dibatasi dulu pembahasannya. Pembahasan sholat. Apa itu sholat? Kalau secara bahasa artinya doa. Tapi sholat yang dimaksud adalah amalan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Itu yang dimaksud dengan sholat. Sehingga tidak ada yang boleh berpendapat bahwa dia sudah sholat. Loh, dia kelihatannya nggak pernah wudhu, nggak pernah ini, kok kamu sudah mengatakan kamu sudah sholat? Iya kan, sholat itu doa. Saya sudah berdoa. Ya, iling artinya, saya sudah iling, gitu ya. Berarti dia sudah sholat. Nggak bisa. Ya, yang namanya sholat, ya tadi ada takbirnya, ada rukunya dan seterusnya sampai salam, ada rukun dan syarat-syarat tertentu. Itulah yang namanya sholat. Begitu juga dengan silaturahim, itulah yang namanya silaturahim, gitu. Yang berdampak kepada dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya umur. Terakhir Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nussi'a fi ajalihi wa thara ma lahu ahabbahu ahluhu." Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang, hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Jadi dampak silaturahim itu dunia akhirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai kita membahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan silaturahim. Ya, semoga bermanfaat. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.